Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 12 SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan rezeki kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, pada pembahasan kali ini insyaallah Bapak akan menjelaskan mengenai iman kepada hari kiamat ya. Iman kepada hari kiamat. Insyaallah video pembelajaran ini kita akan bagi dua pada pertemuan kali ini. Iman kepada hari kiamat jilid pertama, dan insyaallah pekan berikutnya Bapak juga akan menjelaskan iman kepada hari kiamat jilid 2. Langsung saja nanti di sini kalian juga bisa melihat ada sebuah video ya. Insyaallah videonya juga Bapak akan share dan kalian bisa melihat. Kita langsung saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 ya. Ini menjadi dasar, menjadi dalil di mana setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, jadi ini adalah dalil mengenai setiap orang itu pasti akan meninggal dunia. Kemudian, apa yang disebut dengan iman kepada hari akhir? Nah, ya, jadi yang kalian harus pahami di sini adalah pengertiannya. Iman itu adalah percaya. Iman itu adalah membenarkan. Iman itu meyakini dengan sepenuh hati atas semua yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kebangkitan ya, tentang hari perhitungan, tentang adanya surga, tentang adanya neraka, serta semua hal yang terjadi pada hari akhir. Oke. Jadi ini merupakan salah satu rukun iman. Yang kelima yang wajib kita yakini bahwa ternyata setelah kita meninggal dunia, meninggalkan dunia yang kita cintai ini, ingat kita akan mengalami suatu peristiwa di mana hari kiamat itu pasti akan ada, begitu ya. Jadi sekali lagi iman kepada hari akhir, kita percaya bahwa hari akhir itu ada. Baik, langsung saja pembagian hari kiamat ya. Di sini ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Yang pertama adalah kiamat sugro. Sugro itu artinya kiamat kecil ya, seperti bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran, ya, dan lain sebagainya yang membuat alam ini menjadi hancur begitu, dan itu disebutnya adalah kiamat kecil. Termasuk kematian ayah, ibu, saudara, siapapun yang meninggal dunia itu juga termasuk kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro, kiamat besar, hancurnya langit dan bumi, ya. Hancurnya langit dan bumi ini nanti ada beberapa ciri-cirinya begitu. Jadi sekali lagi kiamat terbagi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ada kiamat kecil, bencana alam, ada kiamat kubro yang menghancurkan langit dan bumi. Ya, ciri-cirinya di sini ada 9 ya. Wah, di sini ada cirinya 9. Ciri kiamat kecil. Oke, jadi kiamat kecil artinya tadi yang sugro ya. Yang pertama, setelah Nabi wafat, ada yang mengaku menjadi Nabi palsu. Nah, ini pada zaman Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, ada yang mengaku menjadi Nabi palsu. Namanya adalah Musailamah Al-Kadzab. Nah, pada zaman Nabi saja sudah ada yang mengaku Nabi palsu. Nauzubillah ya, kalau zaman sekarang sudah banyak juga orang yang mengaku menjadi Nabi palsu. Berarti ciri kiamat kecil ini sudah ada.
Yang kedua, banyak orang yang berbuat zina. Nah, ini juga hati-hati. Kita tahu bahwa zina itu adalah melakukan sesuatu, melakukan hubungan badan ya yang tidak ada tali pernikahan suami istri. Makanya di sini banyak orang yang berbuat zina dan kita juga banyak sekali mendengar berita-berita di media massa, di media elektronik, di internet dan lain sebagainya, banyak orang yang berbuat zina seperti ini. Berarti ciri kiamat kecil yang kedua ini sudah ada. Yang ketiga, banyak orang yang minum khamr atau minuman keras ya, minuman-minuman alkohol yang membuat mereka merasa nyaman. Nah, orang-orang yang minum khamr, arak, whisky, brandy, vodka ya dan lain sebagainya, itu juga merupakan ciri kiamat kecil. Yang ketiga, sudah banyak ya di lingkungan kita. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, banyak yang mencintai musik. Nah, ini juga luar biasa. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang mencintai musik ya. Ya mungkin termasuk Bapak juga masih cinta dengan musik ya. Masya Allah. Memang susah banget untuk meninggalkan musik ini. Tapi sedikit demi sedikit kita juga harus meminimalisir ya. Jangan sampai terus-terusan mendengar musik. Kenapa? Karena alat-alat musik itu ada yang mengharamkan begitu, bahkan mutlak para ulama itu mengharamkan. Kemudian yang kelima, banyak masjid yang dihias ya. Banyak masjid yang dihias ini artinya banyak masjid yang besar, yang luar biasa, kaligrafinya bagus ya, ornamen-ornamen di dalamnya bagus, tapi sayang tidak ada yang sholat berjamaah. Atau ada yang sholat berjamaah tapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi masjidnya bagus tapi yang berjamaahnya sangat sedikit. Nah itu yang disebut dengan banyak masjid yang dihias. Ada yang 2 tingkat, 3 tingkat, tapi tidak banyak jamaah yang sholat berjamaah di situ. Yang keenam, banyak terjadi pembunuhan. Wah, Masya Allah. Kalau kita lihat, ya, setiap hari hampir kita melihat di berita-berita, di televisi kita, ada anak yang membunuh ayahnya, ayah yang membunuh istrinya, ya, ada yang membunuh keluarganya, membunuh temannya sendiri dan lain sebagainya. Sehingga pembunuhan ini kayaknya udah mulai gampang banget terjadi gitu, ya. Nauzubillah, mudah-mudahan juga kita dilindungi. Yang ketujuh, banyak wanita yang berbusana tetapi telanjang. Nah, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman nanti ada wanita yang memakai busana tapi masih telanjang. Maksudnya seperti apa? Dia, ya, wanita tersebut memakai busana tetapi lekuk tubuhnya masih terlihat. Nah, ini yang disebut dengan telanjang di sini. Jadi masih menampilkan, ya, masih memperlihatkan aurat-aurat tubuhnya, begitu. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati kalian sebagai wanita ya, jangan sampai mempunyai busana yang seperti ini. Yang kedelapan, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, cerita-cerita banyak anak yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak mentaati perintah dari orang tuanya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir dari kiamat kecil ini adalah cirinya banyak terjadi kemusyrikan ya. Musyrik itu artinya apa? Musyrik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mau diduakan. Jadi kalau misalkan kita menyembah Allah, kita juga menyembah matahari, nah itu yang disebut dengan musyrik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah lah tempat kita bergantung, hanya Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepada Allah lah kita hanya beribadah ya. Jangan sampai kepada patung atau kepada yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada ciri kiamat besar ya. Yang pertama adalah datangnya Dajjal. Kemudian di sini ada datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga datangnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Yang keempat matahari terbit dari barat. Dan yang kelima gerhana kembar ya. Gerhana kembar ini gerhana total bulan dan matahari. Yang keenam keluar api dan binatang dari dalam bumi. Baik, untuk penjelasannya ya, silakan kalian baca-baca saja di sini. Yang pertama adalah Dajjal. Dajjal adalah seorang laki-laki dewasa yang bermata satu ya. Bermata satu itu bukan berarti matanya satu di tengah, tapi dua-duanya ada. Tapi salah satunya yang sebelah kanannya itu buta ya. Jadi matanya cuma satu yang bisa melihat. Berambut keriting dan di keningnya terdapat tulisan kafiro.
atau kafaro atau kafir ya. Dajjal akan keluar jika sudah tidak terdengar lagi suara azan. Dajjal akan mengajak manusia menjadi kufur dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya setelah kita membaca tahiyat akhir ya, fil alamin innaka hamidum majid, biasanya kita juga membaca doa begitu ya. Wa min fitnatil masihid dajjal. Yang kedua ada Ya'juj dan Ma'juj, seseorang yang wajahnya seperti tameng ya. Matanya sipit, berambut merah, yang dipenjara oleh Raja Zulkarnain di perbatasan Cina. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Raja Zulkarnain ini adalah orang yang membuat tembok besar Cina pertama kali begitu. Subhanallah. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj ratusan orang. Mereka akan membantu Dajjal untuk mengajak manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah pasukan bala tentara yang akan mendampingi Dajjal untuk mengajak orang-orang itu kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, ciri dari kiamat besar itu adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Ya, Imam Mahdi itu siapa? Seseorang dari keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Madinah. Nama dan fisiknya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nanti kita akan tahu keturunan atau bisa menjadi raja dari Arab Saudi ya. Sekarang kan King Salman ya. Sekarang Raja Arab Saudi adalah King Salman. Suatu saat nanti bisa jadi di berita kita melihat ada Imam Mahdi yang merajai Arab Saudi. Nah, itu adalah ciri kiamat besar. Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam bertemu di negeri Syam, ya, di negeri Syam, dan mereka akan membunuh Dajjal di Israel. Nah, ini hanya sejarah, hanya kisah, dan kalian juga wajib untuk mengetahuinya. Ternyata nanti Dajjal pun di endingnya akan berakhir, akan mati begitu di tangan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Kemudian di sini ada kematian yang buruk, ya, kematian yang buruk artinya su'ul khatimah. Ya, sunauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari ciri-ciri kematian ini. Yang pertama, terus-menerus di atas kemaksiatan dan menggemarinya. Ya, kalau misalkan kita suka berbohong dengan perasaan dusta itu kan hanya dosa kecil begitu. Nah, terus kita digemari terus berbuat bohong. Nah, itu juga hati-hati, bisa jadi kita mati dalam keadaan buruk. Sering melakukan dosa kecil sehingga menjadi dosa besar. Ya, hati-hati jangan sampai menganggap bahwa dosa itu adalah kecil begitu. Ingat, azab itu sangat pedih. Lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ya, mati dalam keadaan judi, mati dalam keadaan zina, mati dalam keadaan minum khamr, mati dalam keadaan membunuh dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri dari su'ul khatimah. Baik. Nah, itu saja mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Nanti insya Allah di video pembelajaran pekan depan atau di jilid kedua, kita akan membahas mengenai periode hari kiamat ya. Dan ternyata masih banyak sekali di sini macam-macamnya tahapan-tahapan yang akan kita lalui di di alam akhirat gitu ya. Setelah kita meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, maka apa saja yang akan kita lalui insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian pun tetap senang ya walaupun belajar dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.